Halo Pucut. Pagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini suara saya Ya, kedengeran suara nggak, Bu. Bu? En. Dengar. Suara Bu Ah, jelas kok. Iya. suara Bu Enda agak Gimana jauh. Pucut kabarnya? Alhamdulillah, makin sehat, Bu. Lihat TV. Alhamdulillah. Gimana suasana di Jambi? Apakah sama Eh, di Jawa? aduh, iya beda lah. Beda jauh lah. Beda rasa gitu loh, Bu. Beda rasa kan. Hmm. Apa Bu yang membedakan? Apa ya? Makanan kali ya yang kangen ya. Soalnya saya suka makan juga. Lagi Makanan. musim apa Di Bu di sini sana? nggak Halo? juga ya? Apa, apa Halo? Pucut suaranya? Ya, agak putus-putus suaranya. Oh gitu. Lagi musim corona, Bu. Di sana musim corona nggak? Ya, sama. Sama. Di sini juga Sama. masih musim corona, belum belum 100% apa bersih juga sih. Iya, 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 iya. Aduh, ya Allah kangen tahu telur. Kangen apa lagi ya? Kita juga sama kangen Bucut di Telkom, kangen semua sama Bucut. Biasanya di ruangan kita itu rame dengan suara Bucut dan Pak Sis yang saling berkomentar ya kan. Pak Sis yang nyetel lagu Dori Harsa, terus Bucut yang komen. Apa sih Pak Sis itu? Aku nggak paham. Ya, ini ada Bu Tendri, Bu Ana, pagi Bu. Halo Bu Penny. Oh, ada Bu Penny juga ya, Bu Penny Ya, juga. Itu Bu En, Pak Agus ulang tahun loh hari ini. Selamat ulang ya. tahun ya Pak Selamat Agus. ulang tahun Pak Mudah-mudahan nanti Agus. Udah nanti Pak Agus nonton, semoga panjang Amin. umur. Tadi juga dapat infonya kok di Baik. Facebook, dapat pemberitahuannya. Iya. Butuh Oke ya, perhatian sekali. kenapa muncul sih Bu? Oke, Bu Cut, Ya, langsung aja ya. Hari ini mm-mm. kita tuh pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Cut tentang parenting itu apakah penting nggak sih gitu loh. Nah, sebelumnya bagi para audiens atau Bu Cut, silakan disediakan kopi anget atau teh anget supaya ngobrolnya kita itu relax gitu loh. Iya, betul betul betul. Iya, Jadi ini kebetulan kita di sini santai aja ngobrolnya. aja ngobrol ya pokoknya tentang materinya tuh namanya tentang parenting lah, apalagi di masa pandemi kayak gini, apalagi masa sekolah from home, pasti penting banget tuh ilmu parentingnya, gimana orang tua jadi guru dan guru pun ada juga yang jadi orang tua, kayak gitulah kebalikan Iya, kayak gitu. iya sih aslinya kalau kita ambil hikmahnya sih banyak banget sebenarnya Bu Em ya. Pertama kita Ya, bisa mengenali anak ketika kita di rumah. Mungkin selama ini ya, terutama yang siswa-siswa perantau kan, biasanya kan memang jauh dari keluarga gitu kan. Satu sisi memang ada hikmahnya. Ini kesempatan banget nih gitu kan ya untuk orang tua bisa mengenali anak gitu. Jadi selama ini mungkin yang biasanya SMP-nya udah pesantren, contohnya kemudian nanti SMA-nya dia itu lagi merantau lagi itu kan nih berarti ya, kedekatannya itu memang kurang akhirnya gitu kan. Jadi memang banyak banget hikmahnya gitu. Tapi ya oh ada iya, juga uh, sekedar gimana Bu? info buat para audiens, mungkin ada angkatan 29 yang lagi nonton atau alumni. Bucut ini pernah 1 tahun lah di SMK Telkom sebagai psikolognya. Jadi berdasarkan pengalamannya itu, mungkin Bucut sudah tahu lah kondisi di SMK Telkom itu yang hampir 80%-nya itu siswa di luar Malang ya Bucut ya. Halo Bu En, putus-putus Bu En, Ya, halo. gimana Bu Oh, En? putus-putus. Ya, ya. Jadi gini, sekedar info nih buat para audiens kita yang lagi nonton, ada 26 nih Bucut. Mungkin ada beberapa Oh dari mereka ini yang nggak, iya, yang nggak tahu kalau Bucut ini pernah 1 tahun di SMK Telkom. Jadi Bucut tahu lah 80%-nya itu kan siswa di luar Malang. iya, ya meskipun cuma 1 tahun ya Bu En, tapi ya Uh, berasa ya, udah kenal banget gitu kan ya. iyalah, udah Iya. klik. Tapi suatu hal dan kondisi akhirnya saya harus memutuskan untuk kembali ke tanah air.
Ya. Iya, iya, nggak apa-apa Bujut. Yang penting ilmunya masih bisa ditransfer lah ke kita kita yang ada di Jawa. Ya, Iya. oke, insya Allah siap Ya. ya. Lanjut Kita mulai Bujut. aja Bu ya. Langsung aja mulai aja. Oke, mulai aja. Mungkin nanti kalau ada itu kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan langsung aja kayaknya Bu Ende ya. Jadi nanti nggak Oke. nunggu harus kita ngumpul gitu ya. Nanti kalau ada kali Ya. aja yang saya sampaikan, ada pertanyaan, monggo yang ditanyakan. Oke, kita mulai ya Bu En ya. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semua rekan-rekan sekalian yang udah hadir di live IG kita. Alhamdulillah udah 28 orang. Ini ada beberapa teman saya juga. Hai, ini Saputri Rahmi. Oke, tadi ada guru-guru juga SMK Telkom. Makasih banyak atas kehadirannya. Itu sangat super banget ya untuk kita Bu Endah ya, supaya acara tetap berlangsung gitu. Baiklah, mungkin parenting ini emang berasal dari bahasa Inggris ya Bu Endah ya, artinya kan memang pengasuhan gitu. Tapi lebih arti pengertian lebih gampangnya itu bagaimana kita mendidik anak gitu ya, orang tua mendidik anak seperti apa, cara-caranya seperti apa gitu kan. Karena kalau kita lihat ini ilmu parenting memang sangat penting sekali Bu Endah ya. Soalnya kita melihat perkembangan zaman sekarang. Kalau anak dulu kan kalau kita disuruh untuk ngelakuin ini iya aja gitu kan, iya aja. Kalau anak sekarang kan enggak, beda banget gitu kan. Apalagi Beda perbandingan banget antara anak 90-an versus yang 2000-an ke atas lah gitu. Apa namanya generasi Generasi Y Z sih. milenial. Ya gitu lah ya. Jadi kan memang beda banget. Secara mungkin perkembangan teknologi juga semakin pesat perkembangannya ya. Oh gitu. Pesat banget perkembangannya. Jadi memang dituntut banget orang tua itu paham dengan anak itu seperti apa gitu ya. Udah itu bagaimana perkembangannya, masalah-masalah apa sih yang sering terjadi gitu kan ya. Emang orang tua harus aware jadi dengan kondisi anak. Ya ini kesempatan banget ini ketika lagi corona, yuk kita kenali anak kita seperti apa gitu kan ya. Jangan bosan, udah 4 bulan ya, udah 4 bulan nggak lebih ya. Mulai dari bulan Maret lah sampai saat ini juga. Iya kan, jadi memang ini kesempatan kita untuk mengenal anak. Nanti di sini memang kenapa kok parenting itu penting gitu ya. Jadi saya telah sampaikan tadi, kita tahu bagaimana misalkan tuh anak saya kok ada masalah gini ya, kok anak saya udah diam-diam ya, nggak kayak seperti biasanya. Kalau misalkan kalau kita lagi di perantauan kan kita nggak tahu, misalkan anak lagi di rantau, misalkan dia ngekos gitu, kita kan diam-diam gitu kan, kita nggak tahu, kita nggak ngelihat kondisinya, dia nggak bisa tidur malam gitu kan, atau makannya kurang gitu kan, nggak seperti biasanya gitu kan. Harusnya itu kan menjadi tanda-tanda berarti ada something, ada sesuatu yang terjadi nih gitu kan pada anak gitu kan. Jadi memang kita harus aware banget gitu terhadap kondisi anak. Makanya kalau saya mengibaratkan gini Bu Endah ya, rumah tangga itu ibaratkan kayak sekolah. Jadi kalau sekolah itu kan ada kepala sekolahnya, ada gurunya, ada siswanya gitu kan ya. Di rumah juga demikian, ada ibu, ada bapak, ada anak. Gitu. Jadi bapak ini kita anggaplah, kita analogikan ini sebagai kepala sekolah gitu kan. Guru ini ibu ini kita anggap seperti guru, dan gitu juga anak itu akan nanti kita analogikan seperti siswa. Gimana sih biasanya kalau kepala sekolah tugasnya ngapain gitu kan? Otomatis kan memimpin, dan gitu juga nanti orang tua akan bapak akan memimpin dari keluarga. Kalau semisalnya pemimpin diambil alih, itu kan ada suatu hal yang terjadi, ya kan? Misalkan harusnya kepala sekolah memimpin nih gitu kan, atau bapak memimpin, ternyata diambil alih sama ibu.
gitu kan. Dominan lah ibu, itu kan akan timbul suatu permasalahan nanti di dalam keluarga juga. Kebanyakan memang sih wanita mungkin lebih banyak banyak tahu segala hal di dalam keluarga gitu kan. Tapi ayah nggak boleh kalah. Karena pengasuhan itu bukan hanya sekedar ibu, ya, bukan sekedar ibu, tapi bagaimana kerjasama antara ayah dan ibu. Itu akan membentuk nantinya anak yang generasinya yang bagus gitu kan. Selain dari itu seperti apa? Di dalam sekolah kan pasti ada aturan-aturan kan ya, Bu Endah ya. Misalkan aja ya, contoh di SMK Telkom, rambut 321 gitu kan ya. Di rumah juga demikian. Di rumah juga demikian. Anak misalkan tidak boleh terlambat pulang, apalagi perempuan dilewat dari jam sekian gitu kan ya. Kalaupun ada itu hal-hal yang urgent gitu. Itu kan harus jelas di dalam keluarga, itu harus kita buat peraturannya gitu kan. Yang disepakati secara bersama antara kepala sekolah, guru dan siswa. Gitu pula nanti di ketika di rumah adanya kepala sekolah, guru bapak, ibu dan anak. Jadi memang harus kerjasama di sana. Selain dari itu kan, ya kan Bu Endah kan ya, biasanya demikian. Jadi semisalkan anak melanggar gitu atau siswa melanggar, kan ada punishment gitu. Nanti terapkan punishment di sana. Iya, ada poinnya. Gitu juga ketika di rumah. Tapi satu hal yang sering dilupakan ketika anak berhasil, jangan lupa rewardnya gitu. Rewardnya yang sering lupa, kebanyakan punishment-nya. Atau di dalam keluarga kebiasaan banyak rewardnya, nggak ada punishment-nya. Gitu kan itu salah gitu. Jadi harus imbang antara ketika dia melakukan kesalahan dan harus ada hukuman, ya udah kasih punishment-nya. Tapi ketika misalkan dia melakukan hal yang memang bagus dalam bentuk prestasi ataupun apapun itu, berikan rewardnya. Rewardnya nggak harus kok, ibarat tuh benda yang mewah gitu, nggak harus. Ujian itu udah bagus banget gitu kan, udah bagus banget. Jadi memang sangat penting juga. Dan ini kebiasaannya ada yang orang tua di dalam keluarga itu sering banget memberikan punishment. Memberikan punishment, akhirnya pertama yang akibat yang akan terjadi, anak akan cemas ketika ingin melakukan sesuatu. Jadi biasanya dia ingin melakukan apapun itu, dia takut salah. Itu bisa jadi gitu kan. Kenapa dia takut salah, nanti dia akan dihukum. Akhirnya apa? Anak nggak berani untuk melakukan sesuatu, nggak bisa bertindak sendiri gitu kan. Harus ada dorongan atau harus ada persetujuan dari otoriternya gitu, karena dia merasa takut. Atau bisa jadi anak yang selalu mendapat reward. Jadi ketika dia nanti mungkin di sekolah ya, contohnya dia tidak mendapatkan reward itu dari guru gitu kan, atau tidak mendapatkan reward dari teman-temannya, dia akan merasa insecure. Atau dia akan merasa, padahal aku udah ngelakuin ini ya. Biasanya kalau aku di rumah, mama selalu berikan aku ini gitu. Tapi ketika di luar kan nggak selamanya gitu, orang paham kan dia mendapatkan itu, dia akan berpikir demikian. Jadi harus paham gitu Bu Endah ya. Jadi memang aslinya itu harus ada gampang-gampang susah sih ya. Kalau untuk kalau misalkan tahu ibarat caranya, bagaimana perkembangan anak, insya Allah mudah. Jadi memang butuh banget. Dan selain dari itu kan biasanya kepala sekolah, guru kan sering ikut pelatihan gitu Bu Endah ya. Nah, gitu juga nanti Bapak sama Ibu juga butuh ibarat pelatihan gitu. Ya salah satunya parenting, kita mengupgrade ilmu tentang parenting seperti apa gitu kan. Dan nanti bisa disampaikan misalkan guru ya, misalkan guru yang ikut pelatihan nih gitu kan. Nanti guru menyampaikan kepada kepala sekolah, biasanya kan demikian, oh saya mengikuti ini Pak, materinya gini-gini loh. Gitu juga nanti ibu menyampaikan lagi, Pak saya tadi ikut ini loh Pak, ternyata ini loh Pak. Berarti kan ada kerjasama. Iya gitu. Sama kayak kebanyakan kalau juga itu wujud, kalau katanya Ki Hajar Dewantoro itu kan sekolah itu adalah rumah, dan rumah itu, tiap rumah itu adalah sekolah.
kalau nggak kurang Betul lebih banget. jadi Iya, betul ada banget. klik di antara sekolah sama rumah. Itu jadi eh memang jadi bukan hanya sekedar oke ibu aja nih yang ngurus anak gitu kan, kebanyakan orang Ya, bapak kayak nyari gitu. kerja, bapak kerja cari duit segala macam, nggak tahu menau anak seperti apa. Nanti pas udah ada masalah baru mau cerita ke bapak, nanti apa yang ibu lakukan selama ini gitu kan. Padahal itu aslinya itu kerjasama antara keduanya. Iya. Meskipun yang misalkan ada apa, kalau ada salahnya nanti ibunya nih yang disalah-salahkan sama ayahnya, kamu nih itu yang paling iya betul. Iya, ya. itu biasanya beberapa orang yang sering konsultasi dengan saya juga gitu. Pokoknya ya apa yang ibu lakukan di rumah gitu. Jadi yang lakuin ini ibu aja, berat banget dong tugas ibu gitu kan. Oke lah kalau anaknya satu lah, kalau anaknya tiga, iya kan? Ya, betul. Anaknya tiga, kebayang kan? Belum lagi misalkan ibu yang berkarir gitu kan, harus berkarir juga, gitu kan, ngurus anak juga. Gitu. Jadi makanya jangan sampai nanti mengalami stres dalam parenting, Bu. Gitu kan. Karena orang ada yang stres parenting, jadi ada itu kategori stres parenting. Gitu. Kebanyakan memang ibu-ibu yang mengalami stres parenting itu. Kenapa bapak nggak pernah ikut andil? Andai kan kalau bapak ikut andil kan bisa sharing, ada masalah gimana penyelesaiannya gitu. Gitu sih Bu En. Luar biasa. Sampai di sini belum ada yang bertanya ya? Belum. Meski paham. aman. Oke. Aslinya kalau parenting ini panjang banget Ibu penjelasannya ya. Mulai dari ibarat dalam kandungan gitu kan ya, itu udah bagaimana orang tua mulai merawat anak di dalam kandungan seperti itu, masih dalam bayi ya, emang panjang banget sih menurut saya. Tapi di sini saya pengen mengkerucutkan, mungkin di sini kan banyak yang hadir ibu-ibu yang atau anak-anak yang SMK gitu ya, atau SMA ke atas lah gitu ya. Remaja. Ya betul, remaja ya. Jadi saya emang lebih fokus ke sana. Kalau ibarat mulai saya harus menjelaskan mulai dari anak-anak sampai remaja, Bu, gak cukup deh waktu kita ini. 10 SKS itu. Betul. Betul banget itu. Mata kuliah itu psikologi perkembangan 1, 2. Iya. Bakalan panjang banget. Jadi saya mau fokus ke remaja. Jadi memang kan kita tahu remaja itu ya masa transisi Bu En ya. Jadi anak-anak ke dewasa gitu ya. Jadi karena kita sering ngelihat kan yang remaja itu kan kadang dia berperilaku kayak anak gitu kan ya. Kadang dia udah dewasa banget gitu kan, kayak ngomongnya kayak dewasa banget gitu kan. Jadi jangan sampai kita salah artikan. Jangan sampai kita salah artikan kalau pola pikir kita harus sama dengan mereka, jangan gitu kan. Jangan misalkan anak ya seharusnya dia bisa ngatasi ini. Jadi jangan sampai bilang gini ketika hal sepele gitu kan ya. Ya udah harusnya bisa nih kamu ngatasi ini gitu kan. Itu mungkin kita membawa dari pola pikir kita, tapi pola pikir dia beda gitu. Karena di sini dia masih transisi ke dari anak-anak ke dewasa gitu, anak-anak ke dewasa. Jadi memang harus paham dulu kita. Jadi jangan kita samakan pola pikir kita dengan mereka. Oke, kita udah dewasa, kita udah paham bagaimana penyelesaian suatu masalah gitu kan. Kalau mereka mungkin belum paham seperti apa, makanya mereka tuh butuh banget dorongan dari keluarga, terutama ibu sama bapak. Itu ya. Jadi selain kita tahu ya remaja pasti ada perubahan yang lumayan signifikan, bisa jadi fisiknya gitu kan ya, sosialnya, belum lagi kematangan emosionalnya, itu jadi juga poin penting. Jadi kadang kalau dari fisik aja Bu En ya, memang kebanyakan dari mereka ada yang mungkin yang nggak pede dengan postur tubuhnya gitu. Misalkan ada, kok dia langsing ya, mungkin perempuan dia langsing ya gitu kan. Udah tuh kok dia misalkan badannya
berotot banget ya, misalkan laki-laki gitu kan ya, kok aku enggak gitu. Itu ada biasanya di tahap-tahap ini mereka sering membandingkan banget. Jangankan mereka Bu ya, kita aja sering membandingkan kan. Iya, iya, iya. Kok Bu Gendutan dikit. kok saya lebih kecil ya gitu ya. Kok gendutan dikit, apalagi Iya. mereka yang ibarat baru mengalami perubahan hal demikian. Oh, Perubahan kok ini ada menonjol-nonjolnya ya gitu kan. Aduh nggak Iya, enak iya. saya punya suatu hal yang tonjolan-tonjolan ini gitu kan. Jadi Iya. demikian. Jadi Oh, memang jadi, itu perubahan fisik. jadi Dan itu kebanyakan masih ya Bu? jadi peran orang tua ke remaja itu lebih ke kayak sahabat, kayak teman cerita gitu ya, Bu Cut ya. Iya betul. Dan ini kalau misalkan dari fisik aja Bu ya, dari fisik aja, ini hati-hati juga. Kita harus tahu kondisi anak gitu kan. Bisa jadi Iya. nanti anak mengalami bulimia atau Iya. anoreksia gitu kan. Jadi memang harus hati-hati banget gitu kan. Nah, beberapa saya pernah sih mendapatkan kasus demikian gitu. Itu pernah berada pada fase yang remaja gitu. Kalau misalkan dia butuh dukungan, tambah lagi Iya. misalkan dia badannya, misalnya dia badannya gemuk gitu ya, badannya memang berisi gitu kan. Ditambah orang tua yang kemudian nanti gimana ya? Orang tua kemudian nanti nambah menjudge dia, oh kamu kok gemuk sih, kayak sapi, kayak apa gitu kan. Itu dia merasa oh nggak ada dukungan kan, artinya dia oh aku gemuk banget ya, aku harus kurus deh, aku harus kurus. Ya, Jadi semangat dia untuk itu luar biasa. Jadi hati-hati gitu kan. Kadang kata-kata yang sepele tapi itu membuat ada perasaan nggak enak pada anak. Iya. Ya. Betul, Gitu. betul. Ini Ini ada dari pertanyaan dari Bu Nia ini. Dari ya langsung Bu. aja Bu Cut ya. Langsung aja Bu Cut ya, dibacakan. Iya, Dari iya, segi pendidikan anak, remaja atau SMK, apakah sepenuhnya diserahkan ke sekolah ataukah orang tua tetap harus mendampingi? Gimana ini Bu Cut? Oh, itu jelas lah harus orang tua yang mendampingi anak. Yang punya anak siapa Bu En? Kita kan, Ayo. misalkan yang orang tua kan yang punya anak gitu kan. Memang memang butuh banget. Jadi memang butuh pertama itu signifikan other yang paling terdekat itu orang tua. Gitu. Yang kemudian nanti akan didukung sama teman atau gurunya. Yeah. Itu memang antara tiga ini saling berkesinambungan. Jadi memang harus satu sama lain harus terlibat gitu kan ya. Yeah. Jadi nggak bisa guru aja, nggak bisa teman aja atau orang tua aja. Memang orang tua, poin penting sih orang tua. Karena aslinya pembentukan seperti apa anak kita yang sekarang, itu hasil dari yang kita yang sering kita asuh waktu dia masih kecil gitu. Jadi itu masih bisa berubah sih gitu. Kenapa kok anak saya contohnya, kenapa kok anak saya pendiam gitu ya? Kok anak saya pendiam? Atau kenapa sih anak saya nggak ada perasaan orang tua demikian? Nggak pokoknya lebih banyak diemnya lah, kalem lah gitu kan ya. Itu bisa jadi mungkin dahulu ketika dia masa kecilnya ada suatu hal yang terjadi permasalahan dalam pola asuh yang mungkin yang melibatkan ibu. Kenapa? Biasanya gini Bu En ya. Contohnya gini Bu En. Kita kalau masih kecil sering tanya kan, gimana perasaan kamu sekolah hari ini gitu kan ketika kecil kan? Kamu senang nggak gitu kan? Kebanyakan ada orang tua yang anaknya ada masalah gitu di sekolah nangis. Kenapa kamu nangis gitu? Akhirnya dia pengen mengadu masalahnya, dia nggak berani. Iya kan? Dia nggak berani. Akhirnya udahlah, saya simpan aja. Kemudian anak akan jadi ya udahlah, aku nggak mau ceritakan masalahku. Nanti mama akan marah. Ketika dia masih kecil, dia akan berpikiran demikian. Gitu. Akan berpikiran demikian. Akhirnya ya hal yang terjadi ketika dia ada masalah, dia cenderung untuk menyimpannya sendiri. Dan itu memang nggak bagus cara untuk mengekspresikan emosi. Jadi dia nggak ada untuk pengekspresian dalam emosinya seperti apa. Sampai sini paham Bu Endah ya? Paham. Kalau Bu, ini dari pertanyaan saya nih. Dari saya ini yang tanya. Iya, ya siap Bu. Ya, kan tadi kan udah jelaskan sama Bu Cut itu. Kira-kira Bu Cut, menurut Bu Cut nih, sebagai seorang psikolog, kira-kira pola asuh yang kayak gimana sih yang tepat buat anak-anak di rumah gitu? Bagaimana Bu? Agak putus-putus tadi Bu En. Bisa tolong diulangi? Gini Bu,
apa ya, pola asuh yang seperti apa sih yang tepat untuk di rumah gitu loh. Dari sisi Oke, psikolog. nanti saya akan jelaskan Bu En ya. Kayaknya Bu Enda udah terlalu semangat banget Oh kayaknya. iya dong, semangat dong. Apalagi parenting itu nggak ada habisnya. Dari usia anak Oke, 0 sampai manula pun betul. kita tetap butuh itu Ya, materi kayak iya gini. betul, 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 Nah, betul banget. Nanti saya akan coba jelaskan. Jadi seperti uh, apa pola asuh itu apa-apa aja gitu kan, artinya oke. gitu kan, dan pola asuh yang seperti apa yang sebaiknya gitu Ya. kan. Saya Oh tahu berarti sih nggak ada skip ya? orang tua yang Berarti skip dulu, skip ya? tahan dulu ya. Ya oke, Ya. tahan dulu Bu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Rosa Ya, Bu. ya, dari Bunda Rosel nih. Kalau kita sebutnya di Bunda aja nih, karena kita parenting. Oke, oh iya Oke. betul sekali Bunda Rosa. Bunda, Bunda. Aduh, hilang. Mana ya? Bentar, Bu. Nah, Saya ini bacakan ya Bu ya. dari Bunda Rosel, bagaimana jika orang tua merasa kesulitan berkomunikasi kepada anaknya, sehingga meminta tolong kepada wali kelas atau guru di sekolah yang menasihati, memantau, dan mendampingi anaknya. Kayak gitu. Gimana? Oke, iya, memang beberapa hal sih, ada yang mungkin ketika ada beberapa anak mungkin dia nggak langsung ngeh gitu ya disampaikan dengan orang tuanya. Seharusnya orang tua menjadi catatan evaluasi. Kenapa sih anak Ya. saya kok kadang nggak mau dengar saya gitu kan? Kok dia lebih mau dengar contohnya Bunda Rosel gitu kan? Kok dia mau lebih mau mendengarkan itu menjadi catatan apa yang terjadi pada saya gitu kan? Apa saya tidak mengerti atau tidak bisa memahami anak gitu? Oh, orang lain itu jadi catatan juga. Itu sih aslinya sih kalau eh, dari apa namanya tuh kacamata misalkan contohnya saya pengen menasihati Bu Enda tapi Bu Enda lebih dengar orang lain gitu kan, ya udah mungkin saya yang harus evaluasi gitu kan, dari kacamata saya sendiri saya perlu evaluasi kenapa demikian gitu kan. Tapi boleh ketika orang lain pengen membantu Bu Enda gitu kan, tapi satu Ya. hal, saya antara Bu Enda harus tetap diperbaiki juga, ada suatu permasalahan apa nih biasanya gitu. Biasanya itu disebabkan orang tua kurang memahami anak ketika masih uh, sebelum-sebelumnya gitu loh. Jadi akhirnya anak akan berpengalaman, akan berpikir seperti ini. Oh ya udah deh, lebih baik yang malas lah saya dengar apa yang dibilang sama ibu. Toh ibu juga selama ini nggak pernah mendengar saya. Jadi demikian gitu kan. Atau oh saya mau lebih dengar, saya lebih mau nih dengar Bunda Rosel untuk nasihati saya karena Bunda Rosel paham bagaimana ketika saya mengalami kesulitan, beliau selalu Ya. ada mendorong saya gitu kan, atau sering memotivasi saya gitu. Itu sih dari kacamata yang saya sebagai seorang tua saya harus evaluasi. Why gitu kan? Apa salah saya? Kadang orang tua nggak bisa memahami anak, itu kebanyakan Bu. Nanti saya akan berikan salah satu apa ya, supaya orang tua bisa mengenali anak seperti apa. Ini namanya itu bahasa cinta ya, bahasa cinta. Nanti Oke. saya akan Ya. bahasa Ya. cinta, dan ini harus setiap anak biasanya beda-beda Bu. Jadi setiap anak akan beda-beda. Jangankan, jadi orang tua harus tepat memberikan bahasa cintanya. Seperti apa? Nanti saya akan coba Ya. Ya. jelaskan. Kita lanjutkan dulu tentang Ya. fase-fase perkembangan tadi Bu ya. Oh, ya. Bu, ini ada pertanyaan dibacakan atau Oke, Bu Cut menjelaskan? Ini kayaknya boleh berhubungan boleh. sih sama sama bahasa-bahasa cinta ini. Assalamualaikum Oke, Bu. iya Pak Bu. Waalaikumsalam Mm-mm. Bunda Fitriani Oke. Puspa. Nah, ini Mm-mm. bertanya, saya wali murid angkatan 29. Gimana sih Bu caranya Hmm. agar anak saya ini care? Soalnya anak saya ini jarang curhat. Mungkin jarang curhat ke bundanya mungkin. Kayak gitu Bu Cut. Oke, oke. Sip, bentar ya. Nanti mungkin saya akan berikan penjelasan seperti apa gitu ya. Ya. Dan orang tua nanti harus coba dipraktekkan di rumah gitu kan. Anak saya ini Harus bahasa cintanya wajib gitu dipraktekkan kan. Bu Cut. Ya, Wajib bunda-bundanya ini. nanti harus praktekkan. Karena jadi biar nanti oh ya udah deh saya menerapkan hal demikian deh gitu kan. Iya. Biasanya antara, dan biasanya juga orang tua salah gitu. Salah menempatkan anak ini bahasa cintanya apa gitu loh Bu En. Jadi akhirnya contoh anak si A, orang tuanya memberikan bahasa cinta ini kan. Ternyata Iya. dia lain, dia yang itu gitu kan. Akhirnya
nggak nyampe gitu. Akhirnya nggak nyampe, jadi anak akhirnya akan uh, apa sih mama, aku nggak mau itu deh gitu kan, apa sih uh, aku bukan mauku itu gitu. Padahal mungkin tepatnya diberikan kepada si anak yang kedua gitu. Nanti akan saya jelaskan gitu ya. Uh, jadi ini apa namanya, perkembangan remaja lain dari perkembangan fisik sosialnya, biasanya ini bakalan muncul anak, kok kita lihat kok anak lebih mau dengar kata teman-temannya gitu kan ya, tadi sampai sama yang Bunda Rosel tadi, kok mau dengar kata teman-temannya dibandingin sama tua sendiri. Dia merasa nyaman ketika bersama temannya, temannya bisa ngertiin dia gitu kan. Itu biasanya sering juga terjadi di fase-fase remaja ini. Selain dari itu juga ada perubahan dari emosionalnya, yang kadang sering marah-marah gitu kan, sering marah-marah. Nanti saya akan jelaskan permasalahan apa-apa aja yang sering terjadi pada fase remaja ini ya. Mudah-mudahan cukup waktu kita ya Bu En ya. Ya, Oke. Insya Allah cukup. Ini sampai jam, pokoknya sampai selesai lah, sampai kita puas bahas siap. Jadi selain itu juga ada perkembangan dari seksualnya, jelas sekali Bu ya. Kadang dia udah memiliki perasaan jatuh cinta gitu kan, suka sama si X gitu kan ya, atau itu biasanya memang itu normal itu terjadi. Dan jangan ketika anak demikian orang tua bilang gini, kamu nggak boleh pacaran, kamu tidak boleh, bukan tidak boleh pacaran, kamu tidak boleh menyukai perempuan, kamu tidak boleh menyukai perempuan. Loh, ketika nanti dia demikian, dia akan berpikir, oh berarti aku nggak boleh menyukai perempuan, laki-laki boleh gitu kan, misalkan dia laki-laki gitu kan, penyimpangan yang seperti homo, iya, yang lagi itu ya. Iya, jadi yang atau dia bisek gitu Bu ya, bisek atau menyukai laki-laki dan perempuan gitu. Atau dia fetishistic disorder gitu kan, itu karena jadi menyukai lawan jenisnya itu normal gitu ya. Bagaimana kita bisa menyampaikan, oke lah pacaran mungkin di dalam Islam nggak boleh gitu Bu ya, gimana kita menyampaikan dengan cara baik, oke kalau kamu suka sama perempuan nggak apa-apa, malah mama bilang alhamdulillah, atau bunda alhamdulillah gitu kan ya, alhamdulillah akhirnya kamu menyukai lawan jenismu gitu kan, kamu sekarang udah besar ya gitu kan. Tapi kamu harus bisa mengendalikan itu, pacaran itu tidak boleh, kamu tahan dulu, kamu nanti itu dulu, belajar dulu dengan rajin, ada saatnya nanti kamu akan menjalani hubungan dengan lawan jenismu. Gimana kita kasih pengertian yang baik seperti apa. Jangan langsung kita bilang, oke kamu tidak boleh menyukai orang lain. Gitu kan. Apalagi perempuan, kamu tidak boleh menyukai perempuan. Fokus belajar. Jadi kan anak laki-laki berarti boleh dong. Misalkan dia laki-laki kan. Atau dia perempuan. Jadi kadang hal-hal sepele, tapi itu bisa langsung dicerna sama anak, masuk di otaknya. Padahal maksud kita itu kan pengen menyampaikan, oke kamu jangan dulu pacaran, intinya gitu kan. Tapi mungkin penyampaiannya yang salah gitu Bu ya. Bahasanya, jadi memang harus bahasanya, redaksinya, gitu. Itu sih. Jadi memang pas remaja ini mereka akan bisa meniru lingkungan juga. Gitu kan. Faktor lingkungan ini memang jelas sangat mempengaruhi juga. Tapi dia juga bisa mempengaruhi lingkungan gitu. Biasanya kita pun juga demikian Bu Endah ya, tapi kebanyakan mereka lebih banyak dipengaruhi sama lingkungan. Misalkan bisa jadi kalau misalkan berada di lingkungan yang baik, kemungkinan besar dia akan menjadi anak yang baik, mungkin sopan santun gitu kan. Tapi ada juga kok berbeda gitu kan. Ini mungkin berdasarkan teorinya Bandura, mungkin Bu Endah paham ya tentang belajar sosial gitu kan ya, bagaimana anak akan melakukan modeling terhadap lingkungan. Jadi ayah ini sangat penting sekali perannya. Kalau misalkan laki-laki, bagaimana ayah memimpin di dalam keluarga, mengambil keputusan, bagaimana menjadi seorang pemimpin. Karena nanti anak laki-lakinya akan mencontohkan itu dari bapaknya. Dan perempuan biasanya kan cenderung dia misalkan dia memang
mencontoh apa yang dari ibunya, bisa jadi demikian juga gitu kan, atau dia bisa jadi mencontoh ayahnya juga gitu kan. Akhirnya kita lihat juga, oh wanita dia ini jiwanya kepemimpinan banget gitu kan. Nah, bisa jadi peran ayahnya besar banget itu di dalam keluarga gitu kan, jadi dia mau sampai modeling ayahnya banget gitu kan, itu berdasarkan teorinya Bandura demikian gitu. Dan di fase ini juga Bu, mereka biasanya dalam pencarian identitas, jadi identitas diri ya, identitas versus kekacauan identitas. Jadi mereka biasanya betapa seperti apa sih saya, kan berpikir demikian gitu kan ya, atau saya pengen jadi apa sih, saya pengen jadi apa. Ini jadi artinya penting banget Bu Endah ya, mungkin dikit saran saya mungkin untuk Bu Endah, ketika nanti di kelas baik kelas 10 atau kelas 11, langkah bagusnya bagaimana untuk tahu seperti apa diri. Padahal mereka itu nggak paham tentang dirinya. Ada yang saya sering temukan, jadi mereka itu saya minta tolong, oke, coba tuliskan kekurangan dan kelebihan. Ada salah satu siswa itu kekurangan terus yang dia tulis. Oh, banyak banget kekurangan. Iya, jadi kelebihannya. Jadi saya tanyakan, kelebihan kamu apa? Nggak ada. Padahal setiap manusia pasti punya kelebihan, gitu kan. Berarti dia ini kayaknya sepertinya emang butuh banget nih, gitu kan, pendampingan, gitu kan, supaya dia enggak inferioritas, gitu kan. Nah, atau ya Bu, atau ada yang orang yang terlalu apa namanya itu, kelebihannya ditonjolkan banget gitu kan, dia merasa nggak ada kekurangan. Itu juga perlu jadi perhatian kita juga, kenapa demikian gitu kan, kok dia over gitu kan gitu. Jadi penting banget sih menurut saya untuk Bu Enda nantinya atau Bu Rani ya biasanya juga bisa untuk memperhatikan tahu bagaimana identitas anak, supaya nanti dia tidak mengalami setelah udah mau tamat, ya aku apa sih yang aku sukai, apa sih gitu kan, dia nggak bingung akan hal itu gitu. Seperti itu Bu Endah. Oke, saya akan lanjut ke pertanyaan tadi Bu Endah ya, misalkan gaya pengasuhan itu apa-apa aja sih Bu gitu ya. Ya, jadi gaya pengasuhan ini beberapa teori sih banyak yang mengungkapkan ya, mungkin bahasanya beda tapi aslinya untuk artinya hampir sama gitu. Jadi ada empat ya, ada yang otoritarian, ada yang melalaikan, ada yang apa namanya itu, yang terlalu memanjakan, dan kemudian ada yang otoritatif gitu. Jadi saya dari satu dulu ya, saya jelaskan satu-satu. Pertama, otoritarian, memang di sini orang tua sangat memiliki kendali penuh gitu ya, kendali penuh, dan emang orang tua yang selalu ibarat itu mengatur anak, orang tua yang selalu menghukum seperti apalah, peraturan memang sangat ketat gitu kan, sehingga anak mengakibatkan ini, akibatnya yang akan terjadi itu akan mengalami kecemasan. Nah, suatu hari di hari kemudian atau masa depannya biasanya dia kecemasan, atau biasanya dia ini akan nakal ketika di luar. Jadi ketika di rumah biasanya dia pasif Bu, pasif, dia akan turut apa kata, nurut banget. Tapi ketika misalkan dia udah keluar dari rumah, biasanya dia sampai bolos lah, temannya lah, ibarat jadi sasarannya lah gitu kan. Ibarat kenapa? Karena dia di rumah dia nggak tahu hal apa. Ditahan-tahannya, akhirnya dilampiaskan keluar. Halo Bu, kedengaran ya? Dengar. Tadi sinyalnya putus-putus Bu. Oke. Jadi demikian. Itu. Jadi yang penting sekali, kalau orang tua yang terlalu otoriter banget gitu ya di rumah, itu akan mengakibatkan anak nanti suatu saat dia akan membangkang. Ya, suatu saat akan membangkang, terutama ketika di luar. Ya, atau bisa jadi kalau misalkan anaknya memang pasif, dia akan cemas. Jadi dia pengen ngelakuin ini, dia takut salah lah,
takut salah, takut nanti takut untuk menghadapi hal-hal yang akan terjadi gitu, ya. Dan yang kedua itu yang melalaikan. Jadi terserah kamu pengen melakuin apa gitu kan ya. Kamu melakukan apa, tidak ada kendali penuh dari keluarga. Jadi orang tua yang tidak sama sekali tidak ada memantau dia seperti apa. Itu juga hati-hati, Bu. Biasanya anak akan ibarat kalau di rel kereta api dia akan lost gitu kan ya. Keluar dari rel. Ya biasa jadi pergaulan bebas. Gitu kan. Kita LGBT bisa jadi kenapa? Ya udahlah. Materinya terus dikasih tapi tanpa pengawasan. Itu. Jadi harus itu biasanya orang udah terserah kamu mau lakuin apa. Ada duit, mah minta duit, nih ambil duitmu, nih beli narkoba, make dia minum gitu kan. Padahal pada fase ini mereka ini kita harus ibarat tuh harus tarik ulur gitu, Bu. Jadi ibarat oke lah. Jadi kadang kita dukung, kita biarkan, tapi tetap kita dalam pengawasan gitu kan ya. Yang ketiga ini yang memanjakan. Yang memanjakan ini semuanya apa yang dia pengen diberikan. Semua dia pengen diberikan. Dan ini biasanya ketika dia jatuh cinta aja, contoh laki-laki ya, dia nembak perempuan, ya, mengalami penolakan, ya kan, otomatis perempuan, misalkan contohnya perempuan nggak mau nih sama dia sudah terbiasa di rumah ini selalu diterima, apapun yang dia ingin selalu dapet, gitu kan, dia nanti akan langsung stres, jadi dia akan langsung tertekan, merasa kenapa sih aku nggak mau, apa salah dari diriku, gini kan, dia akan berpikir demikian. Itu hati-hati juga. Nah, jadi makanya orang tua jangan sampai terlalu memanjakan banget. Jadi memang kalau dia pengen sesuatu, usaha dulu deh untuk dapatkannya, nanti kamu akan dapat itu, gitu kan. Kamu harus lakukan hal ini dulu, pentingnya apa, gitu kan. Jadi nggak selamanya meskipun kita misalkan duitnya banyak, gitu, ataupun apa yang dia inginkan, kita beri semua, jangan sampai demikian, gitu ya. Dan yang keempat ini yang sangat disarankan, Bu ya, jadi otoritatif, bagaimana orang tua tetap menyuruh anak untuk tetap mandiri, tapi tetap di bawah pengawasan kita. Jadi dia akan nanti belajar bagaimana tanggung jawab di sana, gitu kan. Bagaimana dia belajar tentang kemandirian, dia nanti akan paham di sana. Bagaimana mereka tentang belajar tentang usaha, dia akan paham di sana. Jadi memang harus orang tua harus bisa untuk memberikan dukungan penuh kepada anak, tapi tetap dia mandiri gitu kan. Itu yang kadang rada-rada susah, Bu Endah ya. Gitu. Iya. Tapi kalau kita paham kondisi anak, oke, kamu pengen ini, tapi kamu lakukan dulu hal ini baru kamu bisa sampai ini. Gitu. Jangan nggak semudah cepat dapat gitu kan. Gitu. Iya. Ini ada pertanyaan, Bu Endah ya? Iya, ada pertanyaan, Bu. Ini dari Bunda dari atas ya, dari Bunda Ika Ajo. Nah, hampir sama sih dengan pertanyaannya dengan Bunda Fitri tadi, yaitu supaya terjadi keakraban nih antara orang tua sama anak itu kayak gimana. Nah, nanti di bahasa cinta mungkin yang akan dijelaskan Bu Cut. Iya. Oke. Keep di belakang aja Bu Cut nih. Oke. Oh, saya aslinya mau menjelaskan itu juga sih, Bu, ini. Jelaskan. Ya. Okay. Terus kita compare aja pertanyaannya sama pertanyaan dari Lunar Larasa. Selamat pagi, Bu. Saya ingin meminta saran sebagai seorang anak, haruskah saya mengikuti tuntutan orang tua tapi tidak sesuai dengan passion saya, atau mengikuti passion saya yang tidak didukung orang tua? Jadi si Mbak Lunar ini galau nih, apakah dia harus mengikuti orang tua tetapi nggak sesuai dengan passionnya, ataukah dia nggak nolak tuntutan orang tua tetapi dia pengen mengejar passionnya. Nah kayak gitu tuh gimana? Jadi kalau biasanya itu memang galauan sering banget ya daripada remaja ya. Biasanya orang tua ini merasa, saya tahu banget tentang anak saya. Nanti kalau dia misalkan di sini karirnya akan bagus gitu kan, biasanya gitu ya. Itu kan kebanyakan demikian biasanya. Karirnya akan bagus memang.
orang tua mana sih yang tidak membuat anaknya sukses gitu kan, orang tua mana sih yang pengen menjerumuskan anaknya, tapi kebanyakan itu kan bukan passion dia gitu. Pertama saya sih Bu, biasanya kalau demikian terjadi, saya bawa diskusi dulu dengan orang tuanya. Pasti ada kekurangan sama kerugian gitu kan ya. Oke, kalau kamu pengen menuruti apa yang kamu inginkan, kamu akan mendapatkan ini, kerugianmu ini, terutama kamu harus bagaimana meyakinkan orang tua gitu, ya kan. Kebanyakan orang tua itu kita itu tidak bisa meyakinkan orang tua, Bu. Jadi mungkin mereka takut ya. Jadi anak malah paling nanti nggak didengar juga, karena dia sudah pernah berpengalaman sebelumnya demikian. Jadi akhirnya dia, alah Bu, paling saya kasih tahu ini juga paling nggak didengar ya. Dan orang tua bisa jadi juga orang tua itu belum tahu banyak tentang apa yang kita inginkan. Contohnya gini ya. Jadi psikolog emang orang tahu semua psikolog itu apa. Tapi saya bisa meyakinkan orang tua saya, psikolog ini loh kerja-kerjanya. Nah, inilah. Karena maklum ya, orang tua kita kan hidup di masa tahun 1990 ke atas lah, 90 ke bawah lah ya. Ya kan? Orang tua otomatis mereka tahu kita apa coba? Jadi dokter, polisi, iya kan? Guru, soalnya guru itu kan yang taunya. Ya kita yang harus meyakinkan. Jadi ini loh. Kita jelaskan secara baik-baik kemana arahnya. Aslinya orang tua itu pengen tahu ini pekerjaan kamu atau passion kamu ini bakalan mensejahterakan atau tidak. Aslinya itu bukan pekerjaannya, iya kan Bu Endah ya? Bukan pekerjaannya. Tapi yang dilihat itu ini mensejahterakan atau tidak, buat kamu senang atau tidak. Kalau kita bisa menjelaskan keuntungan dari contohnya jadi psikolog itu apa gitu kan ya, atau kita bisa menjelaskan kemana nanti arah kerjanya gitu kan, insya Allah orang tua akan paham akan itu. Tapi kebanyakan juga orang tua itu nggak mau dengar anak, merasa orang tua paling benar, paling tahu gitu kan, padahal dalam perkembangan zaman paling berpengalaman, padahal kita lihat perkembangan zaman sekarang itu otomatis perkembangan ilmu pengetahuan makin berkembang. Kadang orang tua nggak tahu akan hal itu. Coba berikan kesempatan kepada anak, mungkin ada atau ayah-ayah kalian dari pada hari ini, coba berikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan terlebih dahulu. Oke. Ini goalnya apa gitu, visi-misinya apa. Jadi ibarat demikian lah. Ini gimana caranya, melalui proses seperti apa. Berikan kesempatan anak untuk ngomong, untuk menjelaskan, dan anak juga demikian harus bisa menjelaskan orang tua. Kalau ibarat gini Bu ya, saya mau jual produk nih ke Bu Endah, saya harus sudah jelas produknya apa aja, keuntungannya apa, kandungannya apa gitu kan. Dan baru nanti saya promosikan ke Bu Endah, gini loh Bu Endah, produk ini bagus loh untuk mengingatkan Bu Endah segala macam bla bla bla. Demikian juga nanti anak akan menjelaskan ke orang tua. Jadi kalau orang tua udah paham bisa jadi oh gini ya. Karena kebanyakan orang tua kan dapat infonya sedikit, anak juga memberikannya sedikit. Akhirnya nggak tahu untungnya ruginya apa gitu. Jadi berarti langkah pertama harus cari si anak ini harus punya bahan nih buat apa ya, buat mempertahankan, meyakinkan orang tuanya untuk aku tuh kayak gini loh karena ini harus banyak baca dulu, harus banyak cari informasi dulu baru disampaikan ke orang tua. Dan orang tua juga harus berikan kesempatan ke anak demikian untuk jangan orang tua yang udahlah itu nggak bagus kamu jadi guru gitu kan. Kita coba deh Bu Endah, masa kecil kita dulu pasti ditanyakan cita-citanya jadi apa, pasti kita diajarkan jadi polisi, jadi dokter, jadi guru. Pernah nggak Bu Endah ada waktu kecil bilang kamu jadi guru BK ya gitu? Nggak ada kan? Nggak ada. Atau lebih ke guru ya, nggak masuk ke BK-nya. Iya, atau nggak ada jelaskan
kamu besok jadi psikolog ya, Novel Nizar, gitu nggak ada. Yang diajarkan di sekolah guru-guru pasti tentang dokter lah, polisi, tentara, perawat, guru. Jadi kayaknya itu saran juga untuk mungkin ada yang guru-guru di sini, mungkin yang guru SD atau apa, guru TK, atau ibu-ibu yang punya anak kecil. Jadi jangan sekedar tentang menjelaskan, oke, kamu akan jadi dokter, akan jadi polisi, gitu kan. Jadi kayak terkesan itu aja yang wow pekerjaannya, padahal banyak pekerjaan di sana yang wow, gitu kan. Ya, contohnya Gitu. YouTuber Atta kan sudah menghasilkan triliunan kan, Bu? Pernah nggak ditanyakan, kamu nanti jadi YouTuber ya? Nggak ada, gitu kan. Padahal Selagi Atta kita ini kelahiran tahun 1994 kan, pada tahun itu kan iya. belum hits tuh. Nanti cita-cita kamu jadi apa? Itu masih umum, belum muncul lah karir YouTuber di situ. Iya, Baru betul banget. tahun ini aja. Berarti kan karir kan semakin pesat, semakin perubahan makin banyak lah. Itu Bu Enda. Ini ada pertanyaan lagi nggak Bu Enda? Ya, nggak ada Bu. Sementara masih. Oke, kita lanjutkan ya. Terima kasih nih buat audiens yang memberikan jempol dan tetap setia dengerin kita ngobrol. Iya, ini ada orang tua juga, orang tua saya juga yang nonton Bu En. Oh ya, halo Ibu. Bapak. Oh Bapak. Oh ya, halo Bapak. Iya. Oke. Lanjut ya Bu Endah ya. Iya ya. Jadi selain dari itu juga, ini saya akan jelaskan tentang yang fase bahasa cinta itu ya. Ini berdasarkan ini sangat penting banget ya. Bucut, tiap anak itu punya bahasa ya. Ya. Bucut, Ya. saya sambil minum teh dulu ya. Oke, siap. Ngobrol anget ini. Oke. Ya, oke. Monggo. Nanti giliran saya lagi ya. Ya. Oke. Jadi bahasa cinta itu ada 4 ya Bu ya. Pertama yaitu bagaimana, ibarat gini Bu Enda. Anak itu kita ibarat tuh baterai ya, kayak baterai handphone gitu kan. Baterai handphone yang suatu saat dia bisa habis dan kemudian harus dicas gitu, harus dicasnya pakai yang ini yang saya akan jelaskan ini. Pertama itu ada yang bahasa cinta dengan sentuhan gitu ya. Ada salah satu anak mungkin ketika dia mendapatkan sentuhan dan dia akan sering mendapat sentuhan, dia akan memberikan sentuhan juga ke kita gitu ya. Dia akan memberikan sentuhan juga kepada kita. Seberapa sering kita memberikan bahasa cinta kita ke dia, kemudian nanti dia akan memberikan itu juga kepada kita gitu. Bahasa cinta itu dengan sentuhan. Bisa jadi untuk kita harus tahu nih, anak kita ini bahasa cintanya apa, apakah dia sentuhan atau dia hal yang lainnya. Nanti misalkan dia udah habis baterai casnya, baterainya udah habis, kita cas lagi dengan sentuhan. Mungkin misalkan dia melakukan apapun yang berhasil dilakukan, coba berikan sentuh kepalanya atau peluk dia gitu. Bisa jadi ketika mereka ada masalah, dia akan membutuhkan hal itu Bu Enda. Misalkan ada masalah nih, saya akan butuh sentuhan itu, kan perlu mendapat pelukan dari orang tua gitu. Makanya waktu itulah kita cas, jadi akan penuh lagi gitu. Itu bahasa cintanya yang sentuhan ya. Nanti saya akan juga bantu bagaimana ibu supaya paham bahasa cinta anak seperti apa ya. Dan kemudian ada bahasa cinta itu waktu ya. Waktu biasanya ini anak itu sangat membutuhkan waktu. Jadi ibarat tuh dia pengen quality time dengan orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya jarang memberikan quality time ke dia, jangan harap dia akan memberikan quality time untuk dia akan memberikan waktu untuk orang tuanya. Gak bakalan, mending saya berikan kepada teman-teman saya gitu. Jadi seberapa, kalau misalkan kita sering cas, oh ini kayaknya udah mau habis nih baterainya, yuk kita quality time gitu. Oke. Atau ajak
keluarga untuk rekreasi. Nggak harus jauh kok, nggak harus ke Bali, nggak harus kemana. Deket aja misalkan di Ke Batu, Malang, pergi ke pantai, Batu. ke Balai Kambang gitu Bu ya. Bu, Nah, itu Bang, mending ke Batu aja. ya betul Batu gitu kan. Ini kita promosi, ini nggak disponsorin ini. Agak. Kebetulan ini saya lagi di Nah, Batu, Bu. demikian. Saya pakai jaket kan, dingin. Ya, jadi emang demikian. Atau mereka bahasa cintanya ada yang dalam bentuk pelayanan gitu ya. Iya, Ya kita harus tahu pelayanan, kalau pelayanan itu eh, kita layani dia. Misalkan kita menginginkan suatu hal, sesuatu, misalkan aduh kita pengen bantuan nih ke dia gitu kan, hal-hal ini. Kita berikan dia makanan kesukaannya apa. Atau jangan-jangan orang tua nggak paham kesukaannya makanannya apa. Itu dia, kebanyakan demikian. Padahal anaknya ini tipe yang bahasa cinta pelayanan. Dia nggak pernah dapat pelayanan itu. Akhirnya ya jangan harap dia mau nganter orang tuanya ke pasar. Lo orang tuanya nggak pernah memberikan pelayanan ke dia. iya, Kan? iya. Jangan itu ke pasar aja dia nggak mau nganter gitu kan. Misalkan demikian. Atau bahasa cintanya itu yang dalam bentuk pujian atau dalam bentuk kata-kata gitu. Dalam bentuk kata-kata ya kadang anak sering kan bilang gini, Bu, baju ini cantik nggak? Bagus nggak? Berarti Nah, dia itu iya. butuh pujian. Bisa kita lihat, oh bagus kok bajunya ini gitu kan. Berarti mereka itu oh udah ketara nih, oh kayaknya nih anak bahasa cintanya ini dalam bentuk kata-kata. Jadi ketika dia melakukan hal apapun itu, coba berikan, sampaikan ke dia dengan kata-kata yang sebagai pujian. Kalau misalkan bagus, ya katakan bagus. Tapi kalau misalkan kurang bagus, orang tua harus puji dia terlebih dahulu, kemudian kasih saran. Gitu. Maksudnya, oh Bu Endah cantik hari ini, pakai Iya, jilbab green. makasih. Ya. Tapi kalau Bu Endah pakai jilbab merah kayak kemarin jauh lebih cantik loh Bu, kayak Wah, lebih kelihatan cerah, auranya Bu Endah kayak keluar. kelihatan gembira Ya, gitu. ya. Auranya keluar Nah, kemana-mana. gitu. Jadi kan, oh anak akan berpikir demikian. Oh gitu ya Ma. Oh iya. Ya udah deh, aku ganti deh gitu. Atau jangan bilang, Ma aku pakainya Ma jelek ah. Nah, jangan langsung demikian gitu kan. Nah, coba dulu puji, bagus kok kan pakai ini, bagus, tapi ya kemarin warna merah lebih bagus sih gitu kan kalau menurut Mama gitu kan. Jadi demikian kita coba untuk menjelaskan kepada anak gitu Bu Endah ya. Dan Berat, terus ya. boleh Bu Endah Berarti monggo. ya, berarti empat-empatnya ini dipilih salah satu atau diterapkan semuanya, Bu? Oke, untuk Nah, anak yang kisaran masih 0 sampai 3 tahun sampai ya masih kecil lah ya, berikan semuanya. Nanti hmm, kita ada bagian yang bahasa cinta yang mana yang memang dibutuhkan si anak. Gitu Bu Enda. hmm, hmm, hmm. Nah, Ya, 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 kedengeran ya. nggak Bu Enda? Dengar, 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 Bu. Dengar. Ya, Oke. Jadi demikian Bu oke. Enda. Ini ada pertanyaan Bu Enda ya? Ya, ini dari Bunda Fitri nih. Ini menanggapi, Bu. Kalau anaknya ini jarang mau diajak quality time, senangnya dia di rumah aja. Ah, Ya, bisa nah jadi ini. bahasa bahasa cintanya beda. Dia Hmm. bukan bahasa cinta yang suka quality time Oh, gitu. Oh, bisa jadi berat, dia sukanya dalam bentuk pelayanan gitu loh, Bu. gitu. Berarti ini dipilih Hmm, salah satu ya, Bu? iya, dipilih salah satu. Bisa jadi dia nggak suka dengan berpergi-pergian kayak dalam bentuk quality time, memang dia nggak suka. Tapi dia memang sukanya memang hal yang lain gitu loh. Hmm. Misalkan dia memang sukanya Bujut, eh, maaf ini, sentuhan. Bujut saya potong ya. Soalnya ini ternyata live. Halo, Bujut. Iya, Bu En. Iya, Oh, maaf sekali. lagi asik-asik ya. Ya, ternyata kita ngobrolnya nggak terasa udah 1 jam, Bujut sampai diperingatkan sama IG live-nya kalau waktunya udah mau habis. Iya, 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 betul, betul, Ya, betul, ya, betul. ya. Oke, nyambung yang tadi Bujut ya tentang bahasa cintanya itu loh Bujut. Oke, kita tunggu sebentar ya, agak yang Ya, beberapa menit lagi. Hmm, ya. Makasih Bu Rani karena seru, maka kegiatan ini bisa dilanjutkan. Pastinya dilanjutkan nih sampai kupas tuntas nih.
bersama Terkupas psikolog tuntas. kita. Oke. Eh, Mungkin Ya, kita ini batasnya baru. 11 wujud ya. Oke, boleh, 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 boleh. Jadi kita tambah satu menit Biar lagi ya. ya kita tunggu Eh, aja ini audiensnya. tadi udah di save atau belum ya? Bisa di Sudah, save nggak sudah, sih tadi? sudah, sudah di Sudah di save. save ya, berarti. Oke, bagus deh. Nanti kan bisa. Insya Allah sudah di Tapi saya save. nggak bisa nge-save ya. Saya nggak bisa nge-save, Bu, ya. Iya, itu yang bisa nge-save itu yang undang wujud ternyata. Oh, gitu. Hmm. Oke deh, yang di bagian mana ya? Oke deh, nggak apa-apa. Mau kemana lagi? Nanti bisa tonton aja di lanjutannya nanti di IG-nya BK ya. BK Mofat. Saya aja juga baru Maklum, Bu, tahu, Bu, kita ternyata live-nya itu juga ada batasan waktunya. Saya pikir terserah kita nih mau live-nya berapa jam. iya, Bu, perlu di upgrade jadi premium, Bu. Kota aman, Bu En. Aman, Pak Emil. Alhamdulillah. Aman, Pak. Nanti kalau Kalau nggak mau aman, kirim boleh juga bilang. nggak Pak Emil nih. Oh iya, langsung Pak Emil gitu ya. Oke, Pak Emil sehat ya, Pak Emil. Kapan-kapan nanti kita janjian lagi Pak Emil ya. Ini sama datang buat para orang tua dan siswa-siswi yang ikut serta nih di EG Live kita. Ini ada Pak Maksum, orang tua Hajar Muhammad Naufal dari kelas 10 RPL 2. Maaf terlambat. Oke, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nanti ada itu kok, ada udah disimpan sama Bu Enda, nanti kita. Sehat Iya, Pak selalu. Emil, sama-sama. Sukses juga Pak Emil. Yeah. Oke. Kita lanjutkan Bu Endah ya. Lanjut Saya aja. minum bentar Bu Endah ya. Iya. Kita minum Nggak apa-apa, bentar. Bu Jun. Kita kan temanya kan ngopi anget. Kopi anget. Tapi saya air putih Bu En. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Sehat, sehat. Air putih. Ya, sehat. Tapi aman Bu Endah ya, semenjak peninggalan saya di Malang, aman Malang ya Bu ya, peninggalan saya di Malang. Malang jadi sepi karena Bucut pergi, ya. Cie. Gombal. Bucut gak kangen Batu? Oh sangat, saya kangen dinginnya, bagaimana dinginnya Malang. Di sini tadi saya lihat suhunya 15 derajat Bu. Malang Raya akhir-akhir ini sangat dingin sekali. Ya ampun. Oke deh, saya lanjutkan Bu ya. Ya. Jadi bagaimana kita tahu, aduh, ini anak nih bahasa cintanya apa ya? Bu Enda tahu teater kan ya? Iya, tahu. Teater itu kan adanya penonton, adanya apa namanya, penulis skenario gitu kan ya, adanya sutradara, dan kemudian adanya artisnya atau pelakonnya ya, pelakon. Nah, ada yang melakoni, ada yang iya, adanya pelaku atau artisnya gitu ya, bahasanya demikian. Jadi kita mungkin kita nggak tahu nih, ketika anak udah besar seperti ini kita nggak tahu. Kalau misalkan mau dicoba, bisa dicoba kalau satu-satu gitu kan. Oh, ternyatanya enggak gitu kan. Misalkan contohnya tadi ada ibu yang bertanya, ternyata dia quality time, dia nggak mau, dia maunya di rumah aja. Oh, berarti dia udah kita skip deh gitu kan. Berarti dia bukan waktu gitu kan. Bukan waktu yang itu. Atau dia jarang banget untuk mau diajak cerita gitu kan. Ya bisa jadi dia nggak memerlukan itu pelayanan, nggak bisa bahasa cinta waktu. Jadi dia butuhnya pelayanan, atau dia butuhnya sentuhan gitu kan, atau dia butuhnya yang kata-kata pujian atau kata-kata gitu kan. Jadi demikian. Jadi nanti kalau ditanyakan aja kepada anak, kamu tahu teater? Misalkan anak, oh tahu, misalkan kamu kalau misalkan di teater itu kan ada penonton,
ada artis, ada penulis, penulis skenario, ada sutradara. Kalau kamu harus memilih, kan pilih yang mana? Biasanya, kamu pilih yang mana? Biasanya anak akan tahu, tapi dia harus tahu dulu Bu, pengertian penonton itu seperti apa. Apa sih job desk dari penonton teater gitu kan? Oh, cuma menonton gitu kan? Atau dia tahu pekerjaan-pekerjaan dari penulis itu apa? Dia harus paham dulu pengertian dari masing-masing itu dulu. Jadi kalau setelah itu contohnya dia jawab kan, bisa jadi, oke, saya tanyakan dulu deh. Coba saya tanyakan Bu Enda ini mungkin bisa jadi untuk suami Bu Endah, bisa jadi tips untuk suami Bu Endah dalam memberikan bahasa cinta gitu kan ya. Kira-kira Bu Endah akan memilih? Berarti bisa diterapkan ke pasangan suami istri ya Bu ya, ayah ya dan bunda, bisa juga. Jadi kan kita tahu, ibarat tuh misalkan suami mau pergi keluar kota deh, tapi ini kira-kira nggak dapat izin nih, misalkan gitu kan. Nah, mungkin bisa gimana Bu? Oh, misalkan kayaknya ini saya pengen ngecas bahasa cinta deh, tapi dia bahasa cinta dia apa ya gitu kan, bahasa cinta dia apa gitu. Makanya kita ternyata dia bahasa cintanya kadang di dalam rumah tangga pun kita nggak paham. Oh, bahasa cinta istri kita apa gitu. Sehingga kita pasangan memberikan perhatian yang berbeda dari bahasa cinta yang dia inginkan. Oke, coba saya tebak deh Bu Enda. Bu Enda itu, iya, praktek langsung. Bu Enda itu sukanya jadi ketika di teater itu mau berperan sebagai pemainnya atau penontonnya atau penulis skenario-nya atau sutradaranya? Penulisnya. Oke, setelah jadi penulis biasanya Bu Enda pengen jadi apa? Sutradaranya. Sutradara. Oke. Tak boleh saya tanyakan, Bu Enda biasanya memang pengen mengharapkan waktu dari suami ya? Misalkan dari waktu banyak suami, atau pokoknya sih pengen bareng gitu, atau pengen mengharapkan sesuatu yang meskipun hal kecil aja suami ngasih itu kayaknya hadiah ya, dalam bentuk hadiah. Jadi Bu Enda akan sumringah banget. Iya nggak Bu Enda? Kok tahu? Betul nggak? Nah, biasanya betul. Gitu. Jadi, pembelaan. Jadi, saya mengajukan pembelaan, Bu Cut. Wanita mana sih yang nggak suka dikasih hadiah? Nah, iya betul itu sih. Tapi yang wanita mana sih yang nggak suka hadiah? Tapi hadiah kecil, ada orang yang hadiah kecil diberikan biasa aja dia gitu loh. Biasa aja deh gitu kan. Biasa aja. Tapi ketika dia diberikan hadiah yang ini kecil aja hadiah, mungkin dikasih suami Bu Enda atau siapapun itu, tapi Bu Enda merasa senang gitu kan. Ada yang luar biasa, itu beda gitu kan. Beda, pokoknya beda lah antara yang memang benar-benar diberi hadiah, ada yang memang benar-memang baterai kasih sayangnya itu atau baterai cintanya itu memang yaitu hadiah gitu. Seperti itu Bu Enda. Jadi kalau semisalkan ini saya beri, berarti betul Bu Endah ya? Betul sekali Bu, karena ya Ibu tahu sendiri suami saya sibuk. Oke. Jadi ya nanti suami Bu Endah harus sebelum dalam waktu yang lama misalkan berpergian, suami Bu Endah harus ngecas dulu baterai casnya. Atau quality time dengan Bu Endah harus ikut quality time yang memang benar-benar gitu sama suami. Jadi udah terisi full gitu kan ya baterai casnya. Baru nanti suami Bu Endah kalau mau pengen pergi kemana, mungkin Bu Endah udah kayak merasa tidak masalah. Kecuali kalau memang nggak ada waktu sama sekali, Bu Endah mengharapkan waktu itu baterai casnya nggak ada gitu ya. Kemudian Bu Endah, saya sering ikutan kemana-mana Bu. Ya Bu Endah. Ya. Iya. Kalau saya sih karena suami saya nggak ada waktu buat saya, terus sering keluar kota juga. Solusinya saya biasanya ikut kemana-mana. Ya, dan nanti Bu Endah biasanya akan berkebalikan terhadap beliau. Biasanya akan berkebalikan. Jadi akan memberikan. Soalnya Bu Endah dapat Bu Endah akan mendapatkan
waktu dari pasangan dan kemudian Bu Enda akan memberikan waktu itu juga kepada pasangan gitu loh Oh, Bu Enda. gitu. Jadi kayak Ah, mutualisme gitu ya, Bu ya. Kayak iya, saling nanti klik nanti gitu. jadi akan saling memberikan gitu. Kalau Hmm. kita sih enak ya, kita udah tahu bahasa kita atau pasangan kita ya, kita udah paham dengan. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang mereka kan belum tahu Ah, pengertian itu, ya. misalkan itu seperti apa. Jadi harus kita coba-coba. Oke, dia pakai sentuhan, kayaknya enggak ya gitu kan. Atau Halo, tadi, Bu Cut. Putus-putus. ya halo, Ya, halo. putus-putus. Ya, ya. Udah. Siap. Udah. Nah, contohnya, contohnya misalkan dia pakai bahasa apa nah, dia itu pakai quality time waktu kan ternyata dia enggak di sana. Oke, kita coba yang lain. Tapi kalau misalkan dia udah lumayan besar, tahu ibarat membedakan hal demikian bisa itu beda ya. Jadi kalau biasanya kalau dia sebagai penonton ya penonton sih itu biasanya kan memang dia diem gitu kan ya biasanya Ya. mengamati gitu kan kalau penonton gitu kan biasanya dia itu baterai casnya itu sentuhan Bu Enda gitu Oh, ya, mungkin ya. ada yang sentuhan jadi ketika nanti kita oke, pasangan kita atau anak kita nanti oke kita cas lagi nih baterai itu kasih sayangnya dengan sentuhan dan biasanya mereka akan melakukan yang sama nanti gitu ke Ya. kita. Uh, Kalau misalkan penulis skenario itu biasanya baterai casnya itu kalau tidak waktu biasanya hadiah atau ada juga dia dua-duanya gitu beda ya. Saya dua-duanya, Bu. Atau bisa jadi atau uh, sutradara dia misalnya pengen berperan sebagai sutradara bisa jadi baterai casnya itu memang dia itu pelayanan Oh, sutradara. Soal sutradara itu kan uh, dia sering mengatur-ngatur juga dan nanti dia akan juga mengatur gitu akan melayani juga gitu loh jadi dia bagaimana belajar untuk melayani orang lain kalau dia tidak dapat pelayanan itu gitu ya ya, ya. biasanya demikian atau jadi jangan terlalu kita gimana ya terlalu marah-marah ketika dia pengen kita harus dilayani gitu bisa jadi memang dia bahasa cinta kak baterai cintanya itu memang dia eh, itu pelayanan gitu. Jadi nanti dia akan melakukan pelayanan juga jadi dia akan siap untuk mengantar kita kemanapun dia siap untuk ibarat terjun langsung kalau kita butuh bantuan karena dia udah terbiasa dilayani dan kemudian dia akan melayani dan dan artis itu yang saya sampaikan kalau artis biasanya itu eh, baterai kasih sayangnya itu atau bahasa cintanya itu biasanya mereka berkata-kata jadi itu saya Oh, bilang artis itu kan kita tahu kan biasanya kan dia butuh pujian atau kata-kata yang positif bagi dia yang kata-kata untuk membangun coba terapan itu biasanya yang saya contohkan tadi kalau udah anak bilang seperti ini Bu, saya bagus nggak ya pakai baju ini ganteng nggak ya saya pakai baju jelek nggak cocok nggak ya Maya gitu iya, kan iya. oh bisa jadi dia memang mengarah ke bahasa sentuhan yang itu bahasa sentuhan dari kata-kata itu beda Hmm. Luar biasa sekali, Bu Cut. Menarik banget ini ternyata bahasa cinta, empat bahasa cinta yang baterai cinta ternyata, baterai cinta. Baterai atau bahasa ini namanya? teorinya sih mengatakan itu baterai kasih sayang jadi Oh, baterai yang itu ada yang bahasa cinta gitu kan eh, seperti ya, menarik sekali itu sih, kan Bu Cut. Luar biasa. Sampai saya tertegun, Bu Cut kok tahu? Ternyata memang, memang apa ya? Teorinya itu pas dengan kehidupan kita iya realita. ya Luar, kadang ya itu makanya orang tua kadang salah memberikan iya. baterai ngecas baterainya itu salah gitu kan Hmm. akibatnya kesannya orang tua itu tidak memahami anak Iya, gitu iya. padahal orang tua itu sangat memahami anak Hmm. gitu Bu En. Hmm. Ya, paham, Ini paham. udah Belum ada 10 orang dan pertanyaan. tadi lumayan. Oke, belum ada pertanyaan ya. Ini Ya, tadi ya, pernah belum. terputus Bu En ya. Iya. Sebenarnya Oke, tadi udah banyak yang ngelihat sih, Bu. Cuma karena kita keputus, karena waktu tadi, gitu ya, hanya iya. 5 jam. Jadinya sekarang tinggal 10 nih yang menyaksikan. Oke. Kemarin berarti belum pernah sampai 1 jam Bu ya. Jadi belum kena usir Belum. gitu ya. Belum, belum pernah ini. Bahas. Oke deh.
seperti itu Bu En ya. Saya Ya. lanjutkan ya Bu En ya. Oke, Bu. Ya, Jadi silakan lanjut. jadi masalah-masalah yang sering terjadi pada remaja itu memang kebanyakan yang terjadi itu eh, menyangkut dengan emosional, Ya. menyangkut dengan nanti saya akan jelaskan masalah apa-apa aja sih yang memang sering ditemui gitu ya pada remaja. Tapi ini rata-rata ya Bu ya, bisa jadi ada permasalahan yang lain-lain gitu kan, dan lainnya yang nggak saya sebutkan. Tapi ini rata-rata yang sering terjadi ketika pada masa remaja itu ya contohnya ya tentang emosional. Ini kebanyakan kalau yang masalah emosional ini anak mulai cemas, depresi gitu kan ya, Nah, atau sering marah-marah gitu kan. Orang tua harus paham memang ini anak saya kok seperti apa. Karena yang harus memahami anak yang terutama itu orang tua. Kemudian biasanya teman, kemudian guru. Tapi ya kebanyakan juga saya sering berpesan sih waktu dulu ya, berpesan ke anak-anak kalau teman kalian udah mengalami perubahan yang signifikan, berbeda, kalian bisa nanti mungkin minta tolong saya gitu kan ya, bahasanya seperti itu Bu. Soalnya yang banyak yang tahu apalagi yang anak SMK Telkom aja banyak kan yang perantauan gitu kan ya, iya, otomatis kan mereka kan jauh dari keluarga gitu. iya, Tapi betul. kalau semisalkan uh, anaknya ini terbuka ke orang tua dan orang tua yang juga terbuka terhadap ketika anak bercerita, insya Allah dia akan cerita. Dia akan cerita apa yang dia rasakan. Tapi kadang anak itu akan takut bercerita ke orang tua, dia takut nanti kena marah. Gitu. Dia akan kena marah, padahal dia itu butuh ibarat tuh didengarkan. Kan kebanyakan Ya, anak itu simpelnya tuh mereka perlu didengarkan aja kalau kesah mereka nanti ada orang yang mendengarkan gitu kan. ya, ya, ya. Dan orang tua kadang lebih kayak udahlah gitu kan, uh, dimarah-marahin lah anaknya atau kalau enggak dicuek lah gitu kan, dicuekin untuk apalah anak akan bercerita gitu kan, penting anak cerita ke temannya nanti temannya akan welcome gitu kan, akan membantunya gitu. Iya kan. Iya, betul, betul, Tuh. betul, betul. Luar Itu biasa. masalah yang sering terjadi. Selain dari emosional, biasanya anak akan melakukan percobaan bunuh diri Bu Enda. Nah, itu Ini yang kan paling sering banget kan. mengkhawatirkan. Dia pasti Menganggap, merasakan ya, kesepian, iya, merasa kesepian. menganggap mati itu sebagai sebuah solusi. Sebenarnya kan enggak. Betul banget. Itu biasanya mereka kena kesepian. Dia mau cerita ke siapa coba gitu kan? Uh, Kemana dia akan cerita? Teman-temannya udah nggak welcome ke dia. Orang Iya. tuanya juga nggak welcome. Guru juga demikian. Misalkan kemana dia akan cerita? Mending aku mati aja gitu kan. Jadi Iya. demikian. Jadi harus, tapi kita harus paham Bu Endah ya, apakah dia melakukan percobaan bunuh diri ini emang dia benar-benar pengen meninggal atau dia memang caper cari perhatian. Jadi harus kita tahu bedanya. Biasanya kalau orang yang benar-benar caper, dia nggak bakalan mau sampai meninggal gitu. Iya, Tapi dia yang nggak paling bakalan sampai mau meninggal. ya, tapi yang paling bahaya kalau caper tapi ujung-ujungnya meninggal. Nah, ini dia nggak bisa balik Iya, lagi. bahaya, bahaya itu. Bahaya ini. Itu dia. Biasanya kan caper, oke, ketika aku melakukan percobaan bunuh diri, aku akan mendapat perhatian dari orang tuaku. Aku mendapat perhatian dari teman-temanku. Teman-temanku akan mau berteman denganku atau mau dengarkan kalau kesahku lagi. Iya, Nah, betul, betul. dan yang ditakutkan ketika nanti orang tua eh, misalkan udah mulai juga ke anak, dia akan melakukan hal itu lagi, akan berulang gitu Bu Enda. Nah, itu yang Ya, ya. dikhawatirkan. Dan biasanya memang banyak terjadi pada masa remaja. Gitu. Mungkin dia coping strategi penyelesaian masalahnya atau strategi penyelesaian masalahnya yang kurang. Gitu. Makanya di situ butuh dorongan dari keluarga. Gitu. Bu Endah ya. Selain dari itu, biasanya masalah belajar, jelas lah ya. Mungkin motivasi belajarnya rendah. Tapi kita harus paham dulu, apakah motivasi anak belajar ini menurun, apakah ada penyebab yang lainnya. Bisa jadi mungkin dia nggak suka sekolah di sana, atau dia memang tidak berminat untuk apa namanya dengan guru tersebut, atau guru tersebut mungkin pernah memarahinya, akhirnya dia merasa nggak suka, kemudian merasa nggak menarik pelajarannya. Jadi demikian.
Jadi kita jangan salah langsung menyalahkan anak. Iya, iya, iya. Kita harus cari tahu dulu penyebabnya seperti apa. Gitu. Selain dari itu, biasanya permasalahan yang timbul juga dengan masalah pertemanan. Ini sering banget terjadi masalah pertemanan. Masalah pertemanan sering banget terjadi antara misalkan, oke Bu, dia sepertinya nggak mau lagi berteman dengan saya. Itu sering banget terjadi. Kemudian saya tanyakan, biasa saya tanyakan lagi, oh Bu, bukan saya nggak mau berteman dengan dia, saya yang dia perlahan menjauh dari saya. Akhirnya kan mereka nggak ada titik terang gitu. Akhirnya yang satunya menjauh, yang satunya lagi merasa kok ini menjauh, akhirnya dia ikut menjauh gitu. Itu sering banget Bu Endah ya kan, Bu Endah ya? Iya, sering banget banget. Kalau masa remaja itu sering keras sama teman-temannya, sering nggak kliknya sama teman-temannya. Iya, gitu. Dan selain dari itu biasanya juga ada yang paling sering juga terjadi ini merasa harga diri rendah. Gitu. Itu yang sering banget terjadi, yang saya sampaikan tadi, dia merasa, duh saya nggak ada kelebihan apa-apa. Gitu kan. Ini biasanya dia kalau harga diri rendah ini bisa jadi dia merasa dirinya tidak dicintai oleh orang lain, atau dia tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dia secara baik fisiologi maupun dia dalam kasih sayang, dicintai dan mencintai. Jadi emang butuh. Ya, jadi sehingga kalau orang udah merasa dia dicintai, dia akan harga dirinya nggak akan rendah itu. Bisa jadi demikian. Banyak hal yang menyebabkan harga diri anak menjadi rendah. Yang paling penting itu memang dukungan dari keluarga. Dukungan dari keluarga kalau anak yang sedang fase-fase remaja ini memang yang butuh itu dukungan dari keluarga. Bagaimana orang tua bisa memuji anak, atau bisa untuk memang ketika dia dalam keadaan salah, memang disampaikan dengan cara yang baik. Seperti itu, Bu Enda. So, atau biasanya ini juga sering terjadi ketika masalah pada fase-fase remaja ini, masalah yaitu seksual. Ini sering juga terjadi masalah seksual yang sesuka sesama jenis, atau dia biseks, atau yang lagi viral sekarang ya, fetishistic disorder gitu kan. Itu jadi memang harus jangan sampai ya, kita paham lah bagaimana kita harus menempatkan oh anak memang berada pada fase perkembangan seksual, dia menyukai dengan lawan jenisnya gitu kan, itu nggak masalah. Itu yang saya sampaikan tadi, jangan ketika anak menyukai lawan jenisnya kemudian langsung kita larang gitu kan, oh, oke, kamu tidak boleh menyukai lawan jenismu gitu kan. Nanti dia akan berpikir, apakah saya menyukai sesama jenis diperbolehkan, udah saya akan lakukan demikian. Itu hati-hati ya. Asal coba komunikasi dengan yang baik, sama yang saya sampaikan tadi, gunakan baterai kasih sayang tersebut dalam menyampaikan. Misalkan dia sukanya quality time, dia suka jalan-jalan, pas mungkin waktu menyampaikannya pas waktu quality time. Setelah kita jas, kemudian kita berikan pengertian gitu kan. Atau memang dalam bentuk pelayanan, setelah kita memberikan dia makanan kesukaan atau apapun itu yang sifatnya yang melayani gitu kan, kemudian kita sampaikan. Dan masalah yang selain dari itu biasanya masalah antisosial juga, Bu En. Jadi kan biasanya bolos lah, kenakalan remaja lah, pencurian lah gitu kan, yang masuk kategori di sana, banyak lagi lah. Dan itu kita harus bisa tahu dulu anak melakukan hal ini apa karena memang lingkungannya, atau memang di dalam keluarga gitu. Di dalam keluarga yang anak selama ini sering tertekan, sering dimarah-marahi, kemudian dia menemukan teman-teman yang klop dengan dia, yang bisa mengerti dia, dan ternyata temannya itu juga yang termasuk kategori antisosial. Ya nggak salah lagi, nanti anak akan melakukan hal yang sama dengan temannya. Karena dia merasa ketika dia bersama dengan teman-temannya itu, teman-temannya bisa nerima dia, bisa apa yang disampaikan dihargai gitu, dipahami gitu kan. Kemudian dia merasa klop dengan teman tersebut gitu ya. Atau biasanya juga kadang orang tua sering bilang gini, kamu nakal gitu, padahal dia hanya melakukan hal yang kadang sepele gitu kan. Akhirnya anak memang benar-benar nakal gitu. Iya kan?
Sering banyak yang bilang kan kamu ini nakal gini, nakalnya seberapa sih gitu kan. Iya, iya. Eh, nakalnya seberapa sih, ini kita harus tahu dulu. Halo. Waduh, sepertinya terputus dengan wujud. Halo, wujud. Wah, ternyata terputus dengan wujud. Mungkin kita tunggu dulu mungkin mungkin akan bergabung kembali. Sambil nunggu jangan lupa kopinya atau teh angetnya supaya kita ngobrolnya tetap relax. Oke, Karina. Oh iya, ini wujud. Halo Bu En, maaf Bu, Halo. Ya, ya, ya. jaringan. Oh, Oke, jaringan. kedengaran nggak suara saya? Dengeran, Bu. Oke, ini nggak tahu ya. Lagi Oke deh. Eh, jadi dan selanjutkan Bu En ya. Iya. Selain dari itu yang sering terjadi itu self harm ya. Kita tahu Bu ya. Ada yang dia sering nyayat-nyayat tangannya gitu kan Ya, ya. ini yang paling Dia harus merasa kayak seperti diantisipasi sama orang tua ya kalau misalkan anak-anak itu sudah self harm gitu. mm-mm. Ya, itu memang nanti dia biasanya akan melakukan hal yang sama di kemudian hari gitu. Dia akan melakukan ketika dia ada masalah, dia akan melakukan di kemudian hari. Dan biasanya anak yang demikian itu, memang dia itu nggak tahu harus kemana sih, kepada siapa lagi harus menceritakan. Biasanya kan demikian. Akhirnya dia pernah mencoba sekali untuk melukai dirinya, ternyata kayak ada kepuasan tersendiri gitu kan ya, ada kenikmatan sendiri. Kemudian ketika ada masalah di kemudian hari dia akan melanjutkan. Dan saya biasanya akan tanyakan kepada yang melakukan demikian, apakah kamu setelah melakukan itu akan kamu beritahukan kepada orang lain. Kalau misalkan dia akan memberikan tahu kepada orang yang memiliki masalah, bisa jadi dia itu butuh perhatian dari kita. Contohnya, misalkan saya sudah mencoba melakukan self harm ya dengan melukai tangan saya gitu menggunakan Ya, silet atau pisau terlalu itu ya jarum pentul biasanya. Saya akan menceritakan hal itu kepada misalkan saya memang lagi butuh perhatian dari Bu Enda ya, atau saya memang ada masalah dengan Bu Enda. Ini aku kemarin gini-gini loh gara-gara kita bermasalah kemarin. Kan. Jadi aku sangat membutuhkan perhatian dari Bu Enda tersebut atau pengen menyelesaikan masalah dari Bu Enda atau saya lagi butuh memang belas kasihan dari Bu Enda. Jadi harus kita garis bawahi dulu motif dia melakukan hal ini kenapa. ya, Jadi ya. ya sekedar aja gitu kan. Selain dari itu masalah yang sering terjadi yaitu biasanya ya jadi kenakalan bisa disebutkan ya, dan itu ya rata-rata memang hal itu yang sering terjadi yang dia Maaf, sampaikan. wujud suaranya Hal itulah. tidak jelas. Halo, halo, oke, okay. Saya coba dulu pindah ke wifi ya. Tidak ada suara. Mungkin Halo, headsetnya wujud ini mungkin. Oh, udah. Waduh, waduh. Wujud putus lagi. Oke, kita tunggu wujud dulu ya. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Nah, muncul juga ini wujud. Halo. halo Bu, kedengeran? Ya, halo. Udah kedengeran. Ya, sip. Oke, jadi eh ya rata-rata apa yang masalahnya yang saya sampaikan itu yang biasanya sering terjadi pada remaja. Jadi kita harus
tahu banget ternyata masalah-masalah ini nih yang terjadi, kita harus antisipasi gitu kan. Dan antisipasinya seperti apa, solusinya seperti apa. Mungkin kalau untuk permasalahan yang berat Bu Endah ya, memang kita harus melibatkan psikolog atau ahli-ahli lainnya. Mungkin bisa jadi konselor gitu ya, BK juga bisa gitu kan ya, yang terdekat dan butuh profesi yang lainnya. Tapi kalau selagi masih permasalahan yang masih ringan-ringan, coba orang tua untuk dengarkan anaknya menjadi keluh kesahnya. Bisa jadi selama ini anak banyak mengeluhkan sesuatu, tapi dia tidak bisa menyampaikan. Dia takut orang tua itu tidak mau disalahkan, misalkan demikian. Atau orang tua merasa lagi orang tua selalu benar, jadi percuma kalau saya harus menyampaikan. Gitu. Dan kebanyakan yang datang konseling dengan saya itu, kalau selagi bisa untuk diselesaikan dia dengan orang tuanya, biasanya saya akan suruh dia untuk menyelesaikan. Jadi gampangnya gini Bu En, dia sampaikan apa yang menjadi keluh kesah kamu, kamu ungkapkan, kamu utarakan ke orang tuamu, tapi dengan bahasa yang sopan gitu kan. Jadi jangan misalkan saya marah ke Bu Endah, jadi jangan, bukan berarti saya harus membentak-bentak Bu Endah, enggak gitu. Saya sampaikan, saya marah ke Bu Endah, saya merasa kesel ke Bu Endah karena Bu Endah kemarin gini 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 gini. Itu kan aslinya nanti hal-hal yang selama ini yang dipendam akan tersalurkan, akan terekspresikan, dan jadi nggak stuck di dirinya seperti itu Bu Endah. Jadi memang hal itu memang perlu sekali. Jadi coba dengarkan gitu. Dan biasanya kebanyakan anak awal-awal dia pasti nggak mau nggak mau uh, nggak mau menyampaikan karena dia takut. Tapi kalau saya biasanya memang saya motivasi, coba kamu utarakan ke orang tuamu apa yang kamu rasakan, apa yang menjadi keluh kesahmu orang tuamu, coba sampaikan. Itu sangat membantu sekali ketika dia untuk mengekspresikannya gitu Bu En. Ya, 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 ya. Berarti intinya keterbukaan komunikasi lah antara orang tua sama Mm-mm. anak. Sebaliknya Betul sekali. orang tua. Tanpa komunikasi pun juga Dan tanpa, kalau ilmu parenting tanpa komunikasi itu ya kayak sayur tanpa garam, hambar. ya betul banget Bu. Jadi selain dari itu juga orang tua juga memang harus interaksi, jadi komunikasi yang sampaikan Bu Enda tadi memang butuh gitu kan. Coba dengarkan, dan kemudian kalau semisalkan uh, permasalahan-permasalahan yang masih ringan dan kemudian masih bisa diselesaikan dengan cara misalkan memberikan penguatan, monggo gitu kan, berikan penguatan kepada anak gitu kan, supaya perilaku yang di kemudian hari akan berulang gitu. Berikan rewardnya. Tapi kalau salah coba berikan punishment. Tapi dari awal aturan mainnya harus jelas gitu. Ketika kamu melakukan kesalahan ini, kemudian nanti kamu akan mendapatkan punishment ini gitu. Ya. Emang Boleh penting sekali bertanya sih, nggak? Bu. Tuh. Boleh, boleh, boleh. Ya. Pemberian reward sama punishment itu sebaiknya yang seperti apa, Bu? Mungkin ada beberapa orang tua juga nih yang bertanya, tapi kalau misalkan saya berikan punishment kayak gini, anak saya jadi gini, udah apa, nggak mau nurut lagi. Kalau saya berikan reward yang seperti ini, anak saya nanti ketergantungan. Nah, itu kayak apa, Bu? Oke. Aslinya kalau punishment-nya seperti apa, seperti apanya, nggak ada terlalu spesifik, tapi membuat efek jera gitu. Tapi jangan sampai jerahnya udah langsung ibarat yang membahayakan gitu kan, itu enggak juga gitu kan. Kan orang tua tahu gimana kadarnya, misalkan ini bisa efek jerah atau tidak, misalkan untuk punishment-nya. Dan kemudian kalau untuk penguatannya, itu nggak harus eh, yang wow-wow banget gitu kan. Berikan aja yang baterai, cas aja baterai itu, baterai kasih sayang itu gitu kan. Nanti kan baterai kasih sayang itu, atau misalkan ya berikan pujian kalau memang dia melakukan, atau berikan hadiah semisalkan itu memang benar, tapi hadiahnya bukan seperti memberikan eh, baterai cinta, harus beda lagi gitu kan. Kalau biasanya kan hadiah kecil aja pasti udah berharga bagi orang itu, tapi ini mungkin beri hadiah yang lumayan gitu kan ya. Misalkan dia dapat peringkat, ya semampu kita lah, sekadar kita seperti apa gitu sih Bu En. Jadi nggak ada patokannya seperti apa sih aslinya, yang penting
Kalau untuk hukuman dia akan membuatkan efek jerah, tapi ya nggak terlalu membahayakan. Kita paham lah ya, Ya, membahayakan nggak ya. mungkin dong kita sampai ibarat tuh Kunci sampai anak di kamar melukai. mandi. Itu kan Itu nggak boleh, Bu. jangan, itu akan membuat enggak lah, itu akan membuatkan dia akan takut gitu Trauma ya. ya. Iya trauma, atau jangan-jangan nanti dia nggak mau masuk kamar mandi kan. Iya, 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 iya. Punya fobia sendiri, kita memunculkan masalah baru lagi nih gara-gara panik. Ya gitu. Gitu Berarti sih. Bucut, kalau untuk reward berupa benda, misalkan kan saya pernah baca tuh, kalau misalkan anak mau sholat nih nanti dikasih uang 2.000, itu kayak gimana Bucut? Boleh nggak sih? Kalau kita Aslinya aslinya sih itu boleh aja, tapi di tadi kita beri peringatan. Jadi kita beri Bucut, suaranya kecil, nggak jelas. Oke. Aslinya boleh saja, tapi setelah itu nanti kita gini kan Bu En, kita beri arahan. Kamu udah pintar sekarang, gitu kan ya? Kamu udah pintar sekarang. Eh, Kalau udah pintar, nggak harus pakai reward, tapi kegiatanmu harus tetap kamu lakukan. Karena kamu kembali lagi, jangan reward itu sebagai apa nama tuh pemicu kamu aja, itu untuk awal aja, tapi kita berikan penyataan ketika kamu sholat kamu akan dapat lebih loh, kamu akan dapat pahala loh dari Allah, misalkan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar awal-awal kemudian kita akan berhentikan dengan kata-kata, kita berikan pernyataan atau pemahaman sehingga dia paham gitu Bu Enda. Luar biasa sekali Bu. Saya jadi tertarik ini dengan ilmu parenting. Mumpung belum ada anak di rumah kan, belajar dulu nih dari Iya, betul. Memang butuh gitu kan. Memang harus siap lahir batin. Iya, iya, iya. Oh iya, Bucut, satu pertanyaan lagi nih dari saya. Loh kan jadi saya yang tanya terus ini. Halo, aduh, sinyalnya Bucut ini. Ya. Halo, Bucut. Halo. Udah dengar suara saya, Bucut? Halo, Bucut. Oh, nggak ada suaranya. Halo Bu En. Aduh, jaringan. Sudah dengar Halo Bu suara saya, En. Bucut? Maaf Bu Ya, En, ya. jaringan di sini agak-agak kurang. Waduh, ini. Balik aja ke Jawa, Bu. Gak usah ke Jambi. Sini aja. Mau banget. Oh ya, Bucut, satu pertanyaan nih dari saya. Kemarin kan ada diskusi nih tentang parenting, tapi dalam lingkup apa ya? Dalam lingkup guru BK, guru apa? Dalam lingkup guru-guru lah sama staf di SMK. Ya, Nah, ada satu pertanyaan sih yang sampai sekarang mengganjal di dalam diri saya. Kira-kira kan tiap keluarga itu pasti biasanya punya 2 anak atau enggak anak tunggal. Nah, karena orang tua itu terkadang membanding-bandingkan. Kamu kok nggak sepinter si A sih? Kamu kok nggak pinter kayak adikmu sih? Nah, itu seperti apa? Apakah diperkenankan nih membandingkan dalam parenting itu sendiri, ataukah memang ada bahasanya sendiri untuk membandingkan itu? Oke, Bu En. Membandingkan itu di dalam keluarga memang sangat tidak disarankan. Kenapa saya bilang gitu? Nanti anak akan berpikiran seperti ini. Dia akan berpikir, oh, mama lebih nyayangin kakak karena kakak lebih berhasil, gitu kan? Atau kakak bisa ngelakuin ini. Padahal mama tidak pernah melihat, karena dia mungkin belum show off ya, jadi dia belum memamerkan atau belum menampilkan apa yang jadi kemampuannya. Gara-gara mamanya udah membandingkan demikian, akhirnya dia enggan. Ya udahlah, percuma juga aku menampilkan ini, soalnya mama lebih mengunggul. Halo, Bucut. Sinyalnya, waduh, putus-putus lagi. Pada obrolan kita menarik ini. Halo, halo. Udah. Ya. Oke. Nah, biasanya nanti ketika orang tua membandingkan kasih kakak, contohnya kan, bilangnya gini, kamu kamu kenapa sih kamu nggak bisa kayak kakak kamu yang hebat matematika, yang biasa kalau ikut lomba segala macam.
dia menang, kamu nggak bisa, engkau kamu nggak seperti kakak kamu sih gitu kan. Otomatis nanti anak ada perasaan, oke, mama lebih sayang mengungguli kakak, mama lebih sayang ke kakak gitu kan. Padahal dia memiliki kemampuan yang ibarat sama ini belum dipamerkan, atau dia belum show off, dia belum, misalkan dia hebat bahasa Inggris tapi dia belum sampai memamerkan, belum sampai tahapnya dia berhasil, tapi orang tua udah menjatuhkan. Akhirnya anak jadi enggan. Ya udahlah, percuma juga aku hebat bahasa Inggris tapi mama kan lebih suka matematika gitu kan. Itu jadi kalau misalkan mau memotivasi anak, coba jangan dengan membandingkan, kamu pasti bisa, Le, kamu pasti punya sesuatu hal yang bisa dibanggakan, atau bisa yang kamu lakukan, pasti setiap punya orang punya kelebihan, gitu. Hanya saja mungkin belum tereksplor ya, terekspor seperti apa, gitu. Jadi, Itu motivasi itu anak, motivasi aja. Hmm? itu berlaku juga Ya, untuk Bu. di dunia pendidikan, Bu ya. Di lingkup sekolah juga ya. Aslinya memang ya demikian. Setiap anak kan punya keunggulan masing-masing. Ya, Jadi kita betul. nggak bisa mensamaratakan. Misalkan dia harus semuanya harus hebat matematika, nggak bisa gitu. Tapi kalau dia memang unggulnya di bahasa Indonesia, ya mungkin nanti suatu saat dia ketika ada perlombaan tentang bahasa Indonesia, dia yang akan diutamakan gitu kan. Kita nggak bisa. Contohnya saya sampaikan gini, boleh nggak ketika uh, siapa namanya yang uh, pemain bulu tangkis yang terkenal siapa Bu? Susi Susanti, Alan Taufik Hidayat ya, Taufik Hidayat. Saya contohnya Taufik Hidayat. Oke, ya, ya. Taufik Hidayat, Taufik Hidayat. Misalkan orang tuanya memang uh, mengharapkan anaknya seperti Albert Einstein, ya nggak bisa. Dia punya kelebihan masing-masing. Taufik Hidayat bisa bulu tangkis. Kita nggak bisa, harus dia hebat matematika. Dan coba suruh Albert Einstein jadi pemain bulu tangkis, pasti dia nggak bisa gitu kan. Setiap orang pasti punya kelebihan itu. Cuman coba orang tua bisa untuk memotivasi anak, untuk membantu anak mengeksplor apa sih yang menjadi kelebihan dia gitu. Bantu dia, dukung dia. Ya namanya dalam proses pencarian seperti apa identitas dirinya, dibantu seperti apa gitu. Jangan ibarat langsung mengejat, jangan pengen kita samakan antara A dan B gitu. Apalagi Bu En ya, dalam satu keluarga aja itu ibarat pabriknya sama, ibarat pembuatan anaknya pabriknya sama, bahan dalam pembuatannya sama, pasti akan menjadi hal yang akan berbeda nantinya, hasilnya akan berbeda. Ada anak A dengan sifatnya mungkin extrovert gitu kan, kemudian nanti yang nomor duanya nanti introvert gitu kan. Apalagi dengan kita harus menyamakan dengan satu sekolahan, itu nggak bisa gitu kan. Itu udah beda pabrik, udah beda bahannya gitu kan. Lebih rumit lagi. Otomatis akan bervariasi lagi gitu. Seperti itu sih Bu Enda. Bu, mantap. Saya jadi apa ya? Pengen banyak-banyak penggali nih. Ya, coba deh baca-baca ilmu parenting. Pokoknya intinya coba paling gampangnya coba dengarkan anak, pahami anak seperti apa. Gitu Bu Enda. Ya. Mungkin ini terakhir nih Bu Cut. Mungkin waktunya juga sudah mepet kan. Iya. Iya, nanti kita pada diusir ya. Ya. Mungkin ada kesimpulan akhir nih dari Bu Cut dari kegiatan dari materi kita kali ini. Oke deh. Simpulan saya, pertama saya ucapkan terima kasih dulu yang tadi awalnya lumayan Bu ya, 40-an ya tadi lebih ya. 40-an tadi yang udah hadir, saya ucapkan terima kasih. Yang juga untuk yang senantiasa sampai akhir ini, saya juga ucapkan terima kasih. Pesan saya sih, pertama kita harus paham tentang fase-fase perkembangan dan jangan mau ibarat itu mau berhenti belajar gitu ya, terutama tentang parenting. Meskipun di sini belum ada yang menikah ataupun mau menikah nggak apa-apa, atau belum punya anak nggak masalah gitu kan ya. Kita gali dulu ilmunya, jadi kita siap nanti ilmunya tinggal praktek aja lagi gitu Bu Endah ya. Selain itu juga harus pahami baterai kasih sayangnya itu apa gitu ya. Dan
dan nanti solusinya seperti apa, dan permasalahan yang cenderung-cenderung terjadi itu seperti apa pada mereka. Jadi kita harus bisa untuk mengenali gitu. Jadi ketika anak dalam keadaan mengalami harga diri rendah, contohnya, oh nggak masalah sih, dia masih harga diri rendah, nggak apa-apa. Ini memang umum terjadi, tapi nggak boleh dibiarkan gitu. Jadi sehingga orang tua nggak terlalu panik gitu kan ya. Oke, memang benar pada fase ini anak akan mengalami harga diri yang rendah, tapi ini nggak bisa dibiarkan, harus diselesaikan gitu kan. Kalau dibiarkan akan terus menerus, akan juga akan berakibat fatal gitu. Itu juga harus paham gitu kan. Seperti itu sih Bu Enda. Luar biasa sekali Bu Cut penjelasannya, sampai saya terkagum-kagum dan membuka mata hati saya. Mungkin nanti saya akan terapkan ke anak asuh saya terlebih dahulu yang sebanyak 280-an lah. Oke, semangat Bu Enda untuk guru-guru yang lain juga. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu Cut atas waktunya. Iya, sama-sama. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol enjoy kayak gini lagi. Oke, kita akan ngopi ya, ngopi anget ya. Ya, ya. Oke, Bu. Oke, Bu Enda. Kayaknya udah mau zuhur di sana ya. Ya, sepertinya. Oke. Kami masih lama lagi nih, masih jam 12.30-an. Ya, lumayan shock sih saya harus dengan perubahan jam di sini dan aktivitas. Oke, iya Bu En. Oke Bu Enda, terima kasih ya kesempatannya. Ya, sama-sama Bu. Lain waktu kita ngobrol lagi. Saya suka nih penjelasan Bu. Oke. Oke deh Bu Enda. Maaf ya kalau saya ada salah kata atau mungkin sinyal saya terutama ini Bu ya. Mohon maaf Bu ya. Tapi alhamdulillah masih bisa tersampaikan. Oke Bu Enda. Terima kasih Bu, terima kasih para audiens atas waktu dan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Dan karena waktunya sudah habis, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa lagi di materi. Siang. Oke, assalamualaikum.